Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hafiz Channel bersama teknisi nekat. Ini kiriman HP bro, Infinix S5 Lite kalau tidak salah. Bilangnya tadi di WA dari Mas. Ini Infinix S5 Lite. Ganti konektor Type C. Terima kasih banyak. Ada kis-kisnya. Ini pas ini. Habis buka puasa langsung hajar. Ini Bekasi Mizam Sela. Oke bro, ini tak eksekusi. Sekalian ini tak makan ya. Pas habis buka puasa ini. Nah, dulu sambil makan kis. Kis dari Mas Mizam Sela. Oke, tak nyalain. Nah, ini nyala. Biar tahu kalau nyampe sini nyala. Kalau tidak nyala malah repot nanti. Oke, ada pecah-pecah. Kondisi seperti ini. Belakang juga. Tadi bilangnya dibawain konektor. Oh iya, ini lepas di sini ini konektornya. Ada suara kucingnya. Ini dari Note 8, tapi tadi saya udah bilang saya mau ganti aja yang pakai Samsung. Ini nyala. Nah, seperti inilah. Ada kucingnya lagi. Oke, gak usah banyak cincong. Ini kondisi udah hidup, berarti normal. Cuma ya pecah. Matiin. Oke, langsung tak ganti. Ini ceritanya tuh Mas Minjam ini udah mencoba mengganti sendiri bro. Udah mencoba mengganti sendiri, tapi ya mungkin kurang pengalaman dan ya kurang pengalaman lah mungkin. Dikira simple, ya sebenarnya simple bagi yang sudah pernah dan belajar. Cuma ya orang kan beda-beda. Jadi dia nyerah dan kirim ke saya akhirnya, karena dia tuh lihat video di YouTube saya. Ini kondisinya seperti ini. Oke, ini ada benjol-benjol. Makanya di sini itu ada retak-retak ini bro. Baterainya mungkin ya. Oke, karena yang dieksekusi bawah, langsung saya bongkar bawah. Jangan lupa ini disapu dulu baterainya. Nah, biar aman. Langsung buka-buka. Baut udah terlepas. Ini seperti ini. Buka langsung antena udah. Nah ini sebenarnya udah dioprek-oprek sama Mas Minjamnya kayak gini. Jadi ini saya tinggal ngelanjutin aja. Ini posisinya nanti akan seperti ini. Nah, gini bro. Nanti ini pin 16 kalian tak jelasin bro. Kemarin kan tanya-tanya di WA gimana caranya. Jadi langsung aja ini tak bikinin. Semoga habis ini Mas Minjam bisa apa ya, bisa membikinnya sendiri. Nah, gitu. Saya pakai mikroskop ini biar lebih mudah. Kita tancepin aja di sini bro. Bentar ya bro. Oke, kayak gini lah pokoknya udah. Tak pindah ke mikroskop aja. Oke, kondisi di zoom seperti ini. Saya memakai pin
18 pin. Nah, kondisinya seperti ini. 16 atau 18 itu hampir sama aja. Ini sudah saya kasih nama, ground untuk negatif, V untuk Vbus, P data positif, dan N untuk data negatif. Dan ada ini, 2 pin ini enggak saya pakai bro, soalnya nggak tahu itu jalurnya kemana. Dan walaupun 16 dan 18 itu sebenarnya sama, cuma kalau yang 16 itu sisi kiri kanannya paling ujung itu nggak kepakai, itu ground. Dan ini yang 2 tadi saya buang, nggak saya pakai, jadi seperti ini. Ini posisi saya kerik untuk memudahkan saya agar data positif dan data negatif itu tidak saling terhubung. Saya kasih flux, saya sambungin seperti itu bro, prosesnya seperti ini. Dan ini untuk data positif, ini data negatif, dia saling bersilangan bro, ada jeda 1 pin. Ini tak pasang di boardnya untuk nyambungin Vbus dan groundnya seperti ini bro, kakinya biar kuat. Ini semuanya saya kasih tema, bekas lubang yang lama itu tetap saya pakai dan sedikit penyesuaian. Dan ini untuk data main data plusnya, ini bagian bawah, kerok dulu jangan lupa. Ini bro Mizam, dikerok fungsinya itu karena ada emailnya. Nah, gitu. Ini untuk data positif negatifnya yang untuk sambung ke PC. Kurang lebihnya seperti itu bro. Nah, oke. Memang sedikit rada sulit sih kalau tanpa bantuan mikroskop. Dulu waktu belum punya mikroskop juga sedikit rada susah bro. Ini endingnya seperti ini, rapi. Pastikan tidak terhubung satu sama lain. Ini saya kasih lem UV agar pin-pinnya itu kalau kena bodi handphone tidak konslet bro. Nah ini, dan juga sebagai penguat juga. Untuk ground ini saya sambungin ke bodi bawahnya itu. Nah, untuk Vbus sebelah sini pin ini, nanti yang kiri ke kanan, terus sambungin ke 2 pin yang tadi bro. Nah, yang pin ini. Nah ini untuk data main data plus yang saya jumper ke bawah tadi. Nah ini yang saya kerik, jalur ground 3 pin dari kiri dan kanan. Ini untuk Vbus, ini untuk groundnya 3 pin, karena saya memakai konektor yang 18 pin. Nah seperti ini. Hati-hati ya untuk Vbus ya bro, itu bawahnya nggak saya kerik karena itu jalur ground, bahaya. Dan ini Vbusnya juga bawahnya nggak saya kerik karena bawahnya itu jalur ground, jadi atasnya saja yang saya pakai. Ini saya jumper yang atas ke yang bawah, terus saya sambungin ke jalur Vbus yang titik yang sebelah atas itu. Nah, ini sudah tersambung. Nah terus jangan lupa kerik lagi bro, seperti itu. Sambungin ke jalur Vbusnya. Oke, saya kasih lem biar kuat dan tidak saling terhubung. Lem UV. Oke. Dan ini kondisinya seperti ini bro. Lem udah kering.
Terus kaki-kakinya ini juga udah saya kasih timah, udah sawah kuat. Kita tinggal pasang ke mesinnya. Ini bro, sepertinya semi presisi nih bro, tidak ada perubahan yang berarti nih. Nah ini pas, yo entah nggak tahu ya, ini Mas Mizamnya udah ngedit apa belum, saya kurang tahu di bagian bodinya ini, tapi ini udah pas, mungkin udah ya. Oke, terus tutupnya saya kasih, dan memang sedikit presisi, udah rada pas, nggak ada pengeditan yang berarti. Saya kasih skrup sedikit buat uji coba chargingnya bro. Kasih di sini, nanti tes speaker juga. Tapi kalau speakernya nggak ada masalah sih, tidak apa-apa sih ini. Oh iya, ini sedikit ngangkat bro, mungkin akan saya bersihkan ini aja, saya lepas. Nah ini rada sedikit nggak presisi ini plastiknya, jadi nanti tak sesuaiin aja di belakang layar, cuma ini testing aja. Oke, seperti ini. Terus soket baterai saya pasang. Oh iya, tak cas dari kondisi seperti ini dulu bro. Cring, charging bro. Aduh, ini frame kameranya nggak nggak full, saya angkat dikit kameraku biar full body. Nah seperti ini, kelihatan ya tadi ya charging ya. Untuk tes di PC juga saya mau di belakang layar aja biar nggak lamaan durasi, nanti tak kasih hasilnya kalau ada perubahan dari yang tadi. Ini terus tak balik, ini tak balik. Jreng, bisa bro, kondisi menyala, saya nyalain. Oke, seperti apa jadinya. Oke, ini charging ya bro. Ini ada polanya, saya nggak tahu. Nah ini saya fokus dulu, nggak bisa bro. Pokoknya intinya itu charging. Nah ini kelihatan ya sedikit, mana sih ini. Nah tuh 52, saya lepas, saya kasih lagi. Nah 52, dan akan saya biarkan dulu ini bertambah atau tidaknya. Jadi sembari saya benerin yang belakang ini tadi, yang ini, dan nunggu seberapa banyak persentase masuk, chargingnya masuk apa enggak gitu bro. Oke, dan ini hasilnya di 58 bro. Sekitar berapa menit ya, lupa aku tadi, cuma ini tadi tak taruh. Dia bisa mengisi, dan untuk transfer PC-nya udah ready juga. Ini backdoor udah tak pasang, kepresisiannya seperti ini. Oke, bagus. Seperti ini ya bro. Oh nggak bisa fokus ya. Ya intinya seperti inilah. Ini dari Mas Mijam tak rapikan lagi, terus ya udah gini, tinggal tak kirim balik ke sana gitu bro. Oke, mungkin sekian saya
trik saya mengganti micro ke Type C pada Infinix S5 Lite ini, kiriman dari Mas Mizam, subscriber saya. Oke, terima kasih telah menonton, terima kasih telah mempercayakan jasa penggantian ke saya. Semoga semuanya bermanfaat dan ini juga awet. Saya Teknisi Nikah di Afif Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.